Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Musim hujan nih guys, ya, musim hujan. Itu ada buah jambu ya. Sekarang ini kita akan bahas tentang hadis keutamaan meninggal pada hari Jumat yang ditulis atau disampaikan oleh Dr. Abuya Ar-Razi Hashim LCMA pada tanggal 9 ya, bulan Agustus tanggal 9 2021. Salah satu pemahaman yang berkembang di kalangan umat Islam adalah keyakinan terhadap keutamaan meninggal pada malam atau hari Jumat. Begitu juga pujian terhadap kesucian orang yang meninggal pada saat-saat tersebut. Setelah dipelajari secara seksama, ternyata pemahaman ini bersumber dari sebuah hadis. Berikut yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malamnya, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, dan Al-Tabrani. Dalam Al-Mu'jam, Imam Ahmad menyebutkan riwayat ini pada bagian Musnad Abdullah bin Amr. Imam Al-Tirmizi menukilnya pada bagian Al-Janaiz bab man mata yaumal jumu'ah, utamaan meninggal pada hari Jumat. Imam Ahmad memperoleh hadis ini dari Abu Amir Al-Aqadi. Adapun Imam Al-Tirmizi memperolehnya dari dua orang, yaitu Muhammad bin Bashar dan Abu Amir Al-Aqadi. Ini menunjukkan bahwa sanad Imam Al-Tirmizi bertemu pada jalur Abu Amir Al-Aqadi, tokoh yang disebutkan terakhir memperoleh hadis dari Hisham bin Sa'ad, lalu dari Sa'id bin Abu Hilal, lalu dari Rabi'ah bin Syaf, lalu dari Abdullah bin Amr. Untuk mengetahui kualitas hadis ini, maka minimal harus diteliti ketersambungan sanad dan kualitas rawinya. Apabila sanadnya berkesinambungan dan rawinya terpercaya, maka hadisnya akan dapat dijadikan sumber keyakinan. Namun jika tidak, maka hadis ini tidak pemahaman berdasarkan hadis ini ditolak. Sanadnya terputus. Permasalahan dalam sanad ini terdapat pada Rabi'ah bin Syaf. Belum ada bukti bahwa Rabi'ah pernah belajar dan mendengar hadis dari Abdullah bin Amr berdasarkan itu. Imam Al-Tirmizi mengatakan bahwa selain sanad hadis ini tunggal atau gharib ya, juga terdapat keterputusan genealogi. Periwayatan yaitu antara Rabi'ah bin Syaf dan Abdullah bin Amr. Rabi'ah bin Syaf tidak mungkin memperoleh hadis Abdullah bin Amr kecuali melalui Abu Abdurrahman Al-Hubali. Setelah dibandingkan dengan periwayat Imam Ahmad, ternyata tidak ada perbedaan jalur periwayatan yang menjelaskan siapakah rawi antara Rabi'ah bin Syaf dan Abdullah bin Amr. Tetapi terdapat informasi yang menarik dari Imam Al-Tabrani dalam Mu'jam dan Al-Bazar dalam Musnad bahwa rawi antara Rabi'ah dan Abdullah bin Amr adalah Iyad bin Uqbah Al-Fihri. Riwayatnya Imam Al-Tabrani dan Al-Bazar ini dapat dinilai membantu menghubungkan genealogi yang terputus tersebut. Namun di sisi lain ini dapat mendatangkan masalah baru, karena Imam Al-Tirmizi mengatakan bahwa Rabi'ah bin Syaf terhubung ke Abdullah bin Amr hanya melalui Abu Abdurrahman Al-Hubali. Ungkapan Al-Tirmizi ini dibenarkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam Al-Ta'dil bahwa nama Abdullah bin Amr memang tidak termasuk ke dalam daftar guru Rabi'ah bin Syaf.
Oleh karena itu, tambahan nama Iyad bin Uqbah al-Fihri pada sanad Imam At-Tabrani tergolong syaz atau ganjil. Berdasarkan ini, Imam Abu Zur'ah al-Iraqi di dalam Tuhfah al-Tahsil fi Ruwat al-Marasil menyimpulkan bahwa periwayatan Rabi'ah bin Syaf memang terputus. Ungkapan terputus tersebut dapat dikatakan dengan mursal atau munqati'. Kontradiksinya seputar kredibilitas Rabi'ah bin Syaf. Selain permasalahan kesinambungan sanad, Rabi'ah bin Syaf juga mempunyai permasalahan dalam kualitas periwayatan. Ini terlihat dari catatan Imam Al-Bukhari dalam Al-Tarikh Al-Kabir bahwa Rabi'ah bin Syaf meriwayatkan manakir, hal-hal yang aneh, sehingga diingkari oleh ahli hadis. Adapun Imam Ibnu Hibban di dalam Siqah menilai periwayatan Rabi'ah bin Syaf memiliki banyak kekeliruan, kasir al-khata'. Inilah yang membuat masalah sanad hadis ini menjadi lebih rumit, terutama ketika Ibnu Hibban memasukkan Rabi'ah bin Syaf ke dalam daftar orang-orang yang siqah atau terpercaya, tetapi pada saat yang sama menilainya punya banyak kesalahan. Ini sedikit berbeda dengan Imam Al-Ijli dalam kitab As-Siqat yang menyebutkan Rabi'ah bin Syaf sebagai tokoh tabi'in di kota Madinah yang periwayatannya tergolong dapat dipercaya, tanpa menyebutkan bahwa ia mempunyai banyak kesalahan meskipun disebutkan tabi'in kota Madinah, tetapi yang lebih tepat adalah tabi'in dari Mesir. Barangkali Rabi'ah memang pernah tinggal di Madinah, tetapi perbedaan yang lebih kontras adalah penilaian Imam Ibnu Al-Jauzi yang mengkategorikan Rabi'ah bin Syaf ke dalam kitab Ad-Du'afa wal Al-Matrukin. Ini artinya Ibnu Al-Jauzi menilai kualitas periwayatan Rabi'ah adalah lemah. Ibnu Al-Jauzi berkesimpulan seperti itu karena ungkapan Imam Al-Bukhari bahwa Rabi'ah meriwayatkan hal-hal yang aneh atau manakir. Pendapat Ibnu Al-Jauzi sesuai dengan ungkapan Imam Abdul Al-Haq Al-Azdi yang mengatakan bahwa Rabi'ah bin Syaf adalah da'if al-hadis. Imam Az-Zahabi memperkuat kritikan tersebut dengan menyertakan nama Rabi'ah dalam daftar periwayat bermasalah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mughni fi Al-Du'afa. Di sisi lain, ulama mutakhirin yang ahli dalam hal ini seperti Imam Ibnu Hajar memilih lebih berhati-hati dalam Taqrib Al-Tahzib karya akhirnya mengenai jahar wa ta'dil atau kredibilitas rawi dengan berkata Rabi'ah bin Syaf Al-Mu'afiri Al-Iskandari tergolong saduq lahu manakir, jujur tetapi mempunyai riwayat yang aneh-aneh. Ungkapan saduq merupakan salah satu ungkapan ta'dil atau pujian, satu tingkatan di bawah siqah. Adapun lahu manakir adalah ungkapan jahr. Dalam hal ini ketika para ulama jahar wa ta'dil cenderung kepada sebuah kaidah, apabila terjadi jahr atau kritik dan ta'dil pujian pada saat yang bersamaan pada seorang rawi, maka didahulukan jahr apabila mempunyai bukti. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu As-Salah dalam Muqaddimah An-Nawawi, dalam Tadarib Al-Nawawi, dan Suyuti dalam Tadarib Al-Rawi. Berdasarkan kaidah tersebut, kritik terhadap Rabi'ah bin Syaf terlihat jelas bahwa ia meriwayatkan hadis-hadis yang aneh. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Mizan Al-I'tidal bahwa di antara keanehan riwayat-riwayatnya adalah hadis mengenai keutamaan meninggal pada malam atau hari Jumat. Oleh karena itu, kualitas periwayatan Rabi'ah bin Syaf dalam konteks ini adalah dhaif atau lemah. Tapi kelemahannya tidak disebabkan oleh kebohongan. Kesimpulan untuk kualitas hadis, setelah paparan tersebut, terdapat dua indikasi yang membuat sanad hadis ini bermasalah adalah: pertama, keterputusan sanad antara Rabi'ah bin Syaf dengan Abdullah bin Amr. Kedua, kualitas periwayatan Rabi'ah bin Syaf yang bermasalah. Dua indikasi tersebut cukup maksudnya
untuk menilai kualitas hadis keutamaan meninggal pada malam atau hari Jumat, bahwa sanad hadisnya dhaif. Oleh karena itu, pujian terhadap orang yang meninggal pada hari tersebut atau harapan agar meninggal di hari yang sama adalah tidak mempunyai dasar yang kuat. Semua hari adalah baik karena hari adalah masa, dan Allah menamakan dirinya masa atau al-dahr. Demikian sudah dulu ya. Untuk teman-teman, jika ini bermanfaat, di share atau dibagikan atau diinfokan kepada teman-teman yang lainnya, supaya mereka lebih tahu atau lebih menghormati hari, bahwasanya semua hari adalah baik. Demikian dulu ya dari Rawi TV. Jangan lupa sholawat yang banyak, dan perbanyaklah amal ibadah. Tuluslah dalam beribadah, insyaallah. Bukan berarti yang menyampaikan ini sudah tulus ya, bukan berarti yang menyampaikan ini sudah banyak sholawat, belum. Kita sama-sama belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.